Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Sungguh besar, saudara, kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Saya harap dan saya percaya bahwa saudara semuanya baik-baik, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan yang kelima. Itu tanggal 31 bulan 5 tahun 2020. Hari ini saya akan merenungkan, mari kita bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku mengucap syukur, aku berterima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh baik Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau selalu menjagai, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami tinggal di Australia semuanya karena kasih setiamu dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Kami ada di tempat ini, keadaan kami sehat, keadaan kami diberkati, keadaan kami selalu dijagai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan Kau mengajar kami, untuk kami setia, untuk kami selalu ingat akan kebaikan-Mu, untuk kami selalu Tuhan menyembah-Mu dan memuji-Mu, beribadah kepada-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan aku minta Bapa Surgawi, urapi aku akan menyampaikan firman-Mu, dan apa yang keluar dari mulutku, dari hatiku, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk membawa kami mengasihi Engkau, setia dan berjaga-jaga dalam hidup ini, sehingga kami selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi aku Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, dan aku berjanji segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus kami ucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita renungkan bagaimana keadaan dunia. Karena memang saudara, keadaan hari ini
Itu keadaan yang sedang dikatakan sedang benar-benar genting, sedang keadaannya mengerikan, saudara. Dan saya bukan membawa saudara supaya saudara itu ketakutan, tidak, saudara. Tapi saya akan membawa saudara untuk mengetahui situasi keadaan dunia ini. Memang sebenarnya keadaannya demikian. Kalau saya merenungkan dan saya memperhatikan, saudara, kejadian di dunia ini sangat mengerikan. Kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Kita tinggal di Australia. Kita tidak melihat apa yang terjadi di luaran. Keadaan di jalanan. Kita tidak melihat, saudara, apa yang terjadi seperti yang terjadi di negara Italia, di negara China, di Wuhan, seperti di Amerika, seperti di Spanyol, seperti di Ekuador, seperti sekarang di Peru, saudara. Kita tidak melihat seperti keadaan yang ada di negara-negara sana sedang dilanda, benar-benar dilanda kematian di mana-mana terjadi. Saudara, kita tidak melihat. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita jangan, saudara, kita bersyukur menyukuri mereka, tapi kita sebaliknya. Kita harus berdoa, sungguh-sungguh berdoa, supaya Tuhan menjauhkan semua musibah yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Saya memperhatikan, saudara, dari news, dari berita, dari YouTube, saya melihat, saudara, di negara ini, saya melihat di negara Ekuador, saudara. Itu orang-orang, mereka lagi berjalan, tahu-tahu mereka jatuh, langsung meninggal. Padahal mereka itu kelihatannya seperti sehat, saudara. Tapi mendadak dia jatuh, langsung meninggal, saudara. Dan di sekitar situ ada orang-orang yang melihatnya, mereka pada lari semua, pada ketakutan, saudara. Tidak ada seorang yang berani menolong. Karena apa? Ya karena ini, virus corona ini sangat menular. Kalau mereka menolong, mereka pasti kena musibah. Mereka juga akan mendapatkan itu virus corona yang mematikan, saudara. Makanya mereka meninggalkan, mereka lari, menjerit-jerit, saudara. Di jalanan mereka benar-benar ketakutan. Dan saya melihat lagi ada seorang ayah, dia dengan anaknya. Anaknya sebaya tingginya dengan ayahnya sama, saudara. Mungkin ayahnya sekitar umur 60-an lah. Ya, anaknya kurang lebih 20-an. Ketika berjalan, ayahnya jatuh, saudara. Jatuh meninggal, anaknya nggak berani pegang. Dia langsung lari, menjerit, nangis. Dia lari terus, dia minta tolong, saudara. Orang-orang tidak ada satupun yang mau menolong. Malah yang berjalan itu mereka pada lari semua, saudara. Ketakutan. Sampai itu mayat. Saudara, saya melihat di jalanan banyak sekali. Tidak ada yang ngurus. Memang ada yang melaporkan kepada pemerintah yang menangani, yaitu soal penyakit corona ini. Tapi mereka di sana, karena mereka di sana sangat sibuk, saudara. Banyak terjadi kematian. Orang yang sakit masuk ke rumah sakit yang harus dibawa ke tempat penampungan semuanya. Jadi mereka nggak ada waktu untuk mengurus, untuk menolong. Yaitu yang menerima panggilan mereka. Mereka tidak bisa, saudara. Sehingga itu mayat dibiarin begitu sampai 2-3 hari, sampai itu bau busuk, saudara. Nah, begitu saja tergeletak. Dan setelah mereka datang, saudara, hanya mereka masukin ke bag, ke kantong, terus ditaruh di gudang, saudara. Itu sampai mayat itu bertumpuk-tumpuk. Saya melihat di Ekuador itu, saya melihat di YouTube itu, di Italia, di Wuhan, semua pada, wah, benar keadaannya luar biasa, mengerikan, saudara. Saudara, benar-benar mengerikan. Zaman sekarang ini udah zamannya, nggak tahu bagaimana. Kita juga nggak bisa, saudara, menjelaskan memang keadaan
Tapi kita di Australia kalau saya melihat saudara, biasanya ramai, ya banyak orang jalan-jalan di jalan. Sekarang kotanya kayak kota sepi begitu saudara. Di jalan-jalan di depan rumah saya melihat tidak ada orang yang jalan. Biasanya pagi-pagi sudah ada orang yang berjalan-jalan. Mereka exercise, berjalan. Banyak rombongan berjalan. 2 orang atau 3 orang atau 1 orang berjalan. Sekarang tidak ada saudara. Saya melihat semuanya tidak ada. Tidak ada yang jalan. Seperti kota mati saudara. Sepertinya di situ ada roh maut saudara. Kalau lihat kita keluar takut. Kita keluar gak berani saudara. Nah inilah keadaan zaman sekarang. Dan inilah keadaan dunia kita sekarang saudara. Jadi apa yang kita harus lakukan? Hanya satu yang kita harus lakukan. Itu kita harus dekat dengan Tuhan saudara. Karena Tuhan adalah penolong. Dia adalah juru selamat. Dia adalah jaminan hidup kita saudara. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 8. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang yang selalu mencari Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang seperti Dia, saudara. Dia yang telah datang ke dunia ini, yaitu namanya Yesus. Dia adalah Firman. Firman yang bersama-sama dengan Bapa. Firman yang bersama-sama dengan Roh Kudus. Firman yang tidak bisa dipisahkan antara Bapa, Firman dan Roh Kudus. Yaitu Yesus sendiri, saudara, yang telah datang ke dunia ini. Jadi kita harus benar-benar percaya, saudara, bahwa perlindungan, pertolongan, berkat, semua keselamatan hanya daripada Dia. Itu dari Yesus yang mengasihi kita. Bukan kita yang memilih Dia, saudara. Tetapi Dia yang telah memilih kita melalui pengorbanannya di kayu salib Golgota. Dia mati, Dia sengsara, Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia yang tidak pernah berdosa, Dia mau dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Dia dan kita bisa datang kepada Bapa. Dan Dia berkata bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Itulah jaminan kepercayaan kita kepada Dia, saudara. Itulah jaminan yang kita harus percaya kepada Dia. Saudara, ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, luar biasa, saudara. Ayat yang kedua, Mazmur 121 ayat yang kedua, dia berkata, pertolongan kita itu bukan dari orang biasa, bukan dari jenderal yang mempunyai pangkat tinggi,
Bukan dari presiden lagi, tapi dari Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Lautan yang begitu lebar, begitu luas. Dia yang menciptakan langit, saudara, bintang-bintang di langit itu. Matahari, bulan, bintang, dunia ini, Pluto, Mars. Wah, itu semua ciptaan dia, saudara. Belum ke sana. Kalau kita melihat bintang-bintang sampai kedalaman jauh di sana, masih banyak itu. Ciptaannya tidak pernah bisa diselami, saudara. Ciptaannya sungguh luar biasa. Itulah yang melindungi kita. Itulah yang menjaga kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan kita, saudara. Yaitu Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Wah, saudara, kita beruntung bahwa kita dipilih oleh Dia. Oleh sebab itu, saudara, kita harus benar setia. Harus setia, saudara. Ayat 3-nya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Wah, luar biasa. Saudara, Dia akan memegang kita. Dia akan melindungi kita. Ini Raja Daud, saudara. Dia percaya sekali bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Yesus, saudara. Yang waktu itu masih belum menjadi manusia. Yang bersama Bapa, yaitu Firman. Dan dia benar-benar percaya, saudara, bahwa Firman Tuhan menjamin kehidupannya. Sehingga dia dari yang kecil dia, dari seorang pengangon domba, penjaga domba, saudaranya beberapa domba, dia diangkat oleh Tuhan dan menjadi raja Israel, raja Yehuda, raja Israel. Luar biasa, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan yang menolong dia sehingga dia menjadi raja yang besar, saudara. Raja yang disegani oleh rakyat Israel. Dia tahu, saudara, dan dia bersyukur sehingga dia membuat Mazmur ini, saudara. Dia berkata, Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak akan tertidur, saudara, menjaga kita, tidak akan lengah. Selalu dia menopang kita. Haleluya. Ayat yang 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel itu yang diyakini oleh Raja Daud, saudara. Dia tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur, katanya. Tetap dia 24 jam selalu menyertai kita semua. Amin. Inilah keyakinan kita, saudara. Kita harus benar-benar yakin bahwa kita ini dijagai oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 91. Mazmur 91. Di situ dijelaskan ayat yang ke-10 dan ke-11 bahwa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menopang kehidupan kita, untuk menjaga kita. Dan Raja Daud, saudara, dia tahu ketika dia mengalami peperangan, Tuhan melindungi dia. Dia berkata, walau 1.000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tapi aku tidak. Selalu dilindungi, kata dia. Wah, luar biasa. Dia tidak kena bahaya, saudara. Luar biasa sekali itu. Raja Daud benar-benar dia yakin bahwa pertolongan kehidupannya semuanya adalah dari Tuhan. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, Tuhan itu dekat dengan kita. Ini pada zaman Raja Daud, saudara. Ayat kelima, firman ini berkata, Tuhan penjagamu, Tuhan adalah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi masih di sebelah tangan kanan
Tapi sekarang, saudara, Tuhan berkata dengan jelas di dalam Injil Yohanes 14, aku akan mengirimkan seorang penolong. Dia akan menyertai kamu. Dia akan tinggal di dalam kamu itu selama-lamanya. Jadi bukan lagi di sebelah kanan kita, saudara, tapi di dalam hidup kita. Wah, kita lebih-lebih beruntung, saudara. Kita tidak seperti zaman hukum Taurat. Ada batasnya. Orang-orang dahulu ada batasnya, saudara. Antara Tuhan dengan manusia, dengan pengikutnya. Tapi sekarang setelah Yesus datang ke dunia ini, bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Di dalam Wahyu dikatakan, Wahyu pasal yang ketiga, bahwa Tuhan berdiri di depan hati kita. Dia mengetok hati kita. Bila ada yang membukakannya, dia berkata, dia akan masuk. Dia akan tinggal bersama-sama kita. Wow, luar biasa, saudara. Kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, bagaimana? Kita harus benar-benar setia, saudara. Kita harus benar-benar mencari pertolongan Tuhan setiap hari, saudara. Karena dunia ini bukan tambah baik, bukan tambah benar, saudara. Dan saya sekarang melihat, saudara, banyak negara yang mereka itu membenci China, saudara. Membenci Tiongkok. Karena apa? Karena virus ini. Karena memang kejadian begitu, saudara. Banyak orang yang mati di mana-mana di setiap negara karena virus dari ini, dari China. Kenapa? Negara-negara sampai mereka membenci sama negara China. Karena waktu kejadian musibah virus corona ini, China dia tidak memberitahu kepada dunia, saudara. Tetapi sebaliknya dia membiarkan orang-orang yang di Wuhan itu keluar negeri semua. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Italia, karena mereka ketakutan. Memang mereka pun tidak salah. Orang-orang yang mereka yang kena yang melihat musibah di Wuhan, nah mereka itu pada lari semua ke luar negeri, saudara. Makanya di luar negeri terjangkit kena virus corona ini karena dibawa oleh orang-orang Wuhan ke sana, ke Amerika, kemana. Wah, ini luar biasa, ini penyakit, saudara. Satu orang saja kena penyakit ini, kalau mendekati orang, waduh, menularnya bisa kemana-mana itu. Makanya saudara, kita bukan tinggal di dunia yang aman lagi, tapi dunia yang benar-benar sekarang sudah di akhir zaman. Kita harus waspada, saudara. Nah sekarang, saudara, waktu orang-orang Wuhan keluar negeri semua. Nah ini pemerintah China itu, mereka itu melockdown semua kota-kota, saudara. Dari Wuhan tidak boleh masuk ke Beijing, nggak boleh masuk ke Guangzhou, kemana-mana. Tapi ke luar negeri boleh. Nah ini, makanya mereka marah, saudara. Semua luar negeri dia meminta penjelasan. Tapi ini pemerintah China, dia tidak mau terbuka, saudara. Sama dia tidak boleh. Dia bilang, dia memakai sistem sendiri, saudara. Semua dunia PBB semua ingin tahu ini dari mana, asalnya kenapa sampai begitu. Nah belakangan seluruh dunia mau supaya supaya semua negara bisa menyelidiki ini virus ini itu dari mana, dari binatang atau dari tempat biologi Amerika, itu China. Nah ini China dia tidak mau diselidiki, dia tidak mau, tertutup. Jadi semua pada marah, saudara. Sedangkan di seluruh dunia, saudara tahu kematian di mana-mana, saudara. Itu adalah nyawa. Memang canggih, saudara. Semua negara menuntut itu canggih. Karena apa? Bukan soal kematian binatang, bukan soal kematian kerugian hanya ekonomi saja, tapi semua
Rusia banyak yang meninggal, saudara. Sehingga mereka itu menuntut. Tapi China mereka menutup semuanya. Tidak mau. Mereka tidak mau berurusan tentang ini. Makanya semua negara semua pada marah, saudara. Saya melihat di sana, wah, Amerika sekarang marahnya bukan main. Inggris, Jerman, Perancis, Australia, belum yang lain-lainnya, Ekuador, semua, sampai Afrika juga pada marah semua. Nah ini sekarang China ini sekarang sedang menghadapi musuh-musuhnya banyak nih. Jadi kita harus benar-benar, bukan tambah aman ya namanya, saudara. Kalau perang ketiga terjadi, habis ya. Saudara, bukan perang biasa dar lagi, tapi perangnya perang nuklir. Wah, kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan, saudara. Ayat 5-nya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi kepada siapa kita akan berharap, saudara? Kalau terjadi, saudara, musibah yang ini akan terjadi, peperangan, itu perang dunia ketiga, mau kemana, saudara? Kita mau berlindung kemana kalau bukan ke Tuhan? Nyawa kita ada di ujung tombak, di ujung nuklir itu, saudara. Ya, jadi kita mau kemana, saudara? Hanya dua pilihannya, surga atau neraka. Jadi saudara, inilah waktunya. Keadaan sekarang ini kita harus benar-benar lengket dengan Tuhan, setia, hampiri taktanya setiap hari, saudara. Berhubungan baik dengan Tuhan setiap hari, cari wajahnya sampai kita mengenal Yesus dengan benar, seperti murid-muridnya pada 2000 tahun yang lalu, saudara. Bergaul bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tidur bersama Tuhan, saudara. Makan bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Oleh sebab itu ayat ini ada, firman ini ada, saudara. Raja Daud menjelaskan supaya kita mengikutinya, supaya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu adalah penjaga kehidupan kita, saudara. Rebutlah keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Kejar panggilan Tuhan. Ayat 6. Tuhan menjamin, saudara, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Wah, saudara, kita dipelihara. Kita tidak diterlantarkan. Saudara, memang benar keadaan kita ini diberkati. Kita punya rumah, kita tidak kehujanan, kita tidak kena matahari, kepanasan, saudara. Malam kita bisa tidur nyenyak. Wah, saudara, Tuhan itu baik, saudara. Tidak ada yang seperti Tuhan. Dialah sumber segalanya, saudara. Ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Wah, Dia akan menjaga nyawamu. Dia berjanji, saudara. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Mengapa kita tidak mau setia, saudara? Mengapa kita tidak mau mengejar janji-janji Tuhan ini, supaya menjadi milik kita, supaya kita hidupnya berhasil, supaya kita dijagai. Inilah perjanjian Tuhan dengan umatnya, saudara, yang dialami oleh Raja Daud, saudara. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya satu hari kita dijagai, jadi bukan hanya sebulan kita dijagai, tetapi Dia menjagai dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyawa kita dijagai, saudara. Hidup kita dijagai. Keamanan dijamin. Dialah sumber keselamatan. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah sumber harapan kita. Yesus adalah sumber kekayaan
kekayaan kita. Yesus adalah sumber berkat kita. Yesus adalah sumber kesehatan kita. Dia adalah sumber segalanya, saudara. Wah, mari saudara. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Karena Dia mau menjadi sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita. Oh, siapakah kita ini, saudara? Kita menjadi biji matanya. Oh, saudara, kita harus benar-benar setia. Mari, saudara, kita belajar. Kita setia setiap hari. Kita menghampiri taktanya, saudara, dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan selalu berbuat baik kepada Tuhan yang telah memilih kita, yang mengasihi kita, saudara. Mari, saudara, mulai hari ini kita banyak waktu. Waktu-waktu sekarang ini kita banyak waktu untuk mencari wajahnya, untuk selalu bersekutu dengan Dia, supaya kita tambah dekat dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu setia. Dia mengasihi lebih dari segalanya. Sampai Dia mau berkorban untuk menebus kita, untuk memberkati kita, untuk memelihara kita. Di mana ada Tuhan yang seperti Yesus? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tidak ada. Mari kita renungkan kebaikannya. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya. Kalau kita ada sesuatu ganjalan dengan Tuhan, lepaskan. Buang jauh-jauh. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, dekati Tuhan. Mulai hari ini, saudara, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus, mengikuti perintah Tuhan, saudara. Kita hidup mengasihi Tuhan. Mari, saudara, supaya kita jangan tertinggal. Karena hidup ini seperti uap. Benar, firman Tuhan mengatakan seperti uap, saudara. Hari ini ada, besok tidak kelihatan. Itulah hidup manusia, saudara. Seperti rumput. Itu betul, saudara. Hari ini rumput segar, besok kena matahari layu, langsung kering, ditiup angin, udah terbang. Nah, itulah kehidupan manusia, saudara. Biar kita sebagai pilihan Tuhan, kita sebagai anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, mari saudara, mulai hari ini kita berbuat baik kepada Sang Pencipta yang mengasihi kita, yaitu Bapa Sorgawi, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang menjamin segala kehidupan kita supaya kita sukses, supaya kita berhasil, supaya kita menjadi terang dunia dan garam dunia, supaya kita menjadi contoh bagi dunia ini untuk melakukan perbuatan yang baik, supaya nama Yesus, nama Tuhan, nama Bapa dimuliakan. Terima kasih. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, Dia yang telah memilih kita. Terima kasih, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kau sungguh baik, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami, Tuhan. Engkau selalu menjagai kami. Kaulah sumber keselamatan kami. Sungguh aku bersyukur, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tidak ada yang Tuhan seperti Engkau. Engkaulah Bapa yang kekal, Tuhan. Penuhi selalu dengan Roh yang kudus dan tuntunlah hidup kami di jalan yang benar, Tuhan. Dan biar Engkau yang membawa kami selalu untuk bersekutu dengan Engkau, selalu mencari wajah-Mu. Inilah kerinduan kami, Tuhan Yesus, urapi kami, Tuhan. Kau berjanji dalam firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai di kesudahan zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bapa, aku minta jangan sampai ada seorang pun umat-Mu di seluruh dunia, bahkan Tuhan terutama umat Elohim dan umat-Mu di seluruh dunia ini, jangan sampai ada yang terserang
kali sampaikan, yaitu Mazmur 121 menjadi milik kami Tuhan. Biar Engkau selalu menaungi, menjaga kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Engkau menjadikan kami sukses, menjadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami bersyukur dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkaulah yang layak disembah dan Engkaulah yang layak dipuji. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Tuhan memberkati.